Halo teman-teman, selamat datang di Bahas Ini, Bahas Itu. Di video kali ini, Siren bakal ajak kalian buat bahas tentang sejarah perekonomian Indonesia. Itu berarti kita akan kembali ke beberapa waktu lalu di mana terdapat sebuah kejadian fenomenal hingga disebut dengan sejarah. Di sini, Siren bakal ajak kalian untuk flashback ke tahun 1998 yang mengerikan, di mana Indonesia mengalami inflasi besar-besaran dan sangat parah. Sebelumnya, kalian tahu inflasi itu apa sih? Nah, jadi inflasi itu merupakan suatu peningkatan harga secara umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus-menerus. Lah, memang keadaan seperti itu membahayakan bangsa Indonesia pada saat itu? Jawabannya ya. Karena apa? Mari kita bahas. Sejarah krisis moneter 1998. Kronologis krisis moneter di Indonesia diawali dengan lumpuhnya perekonomian negara yang terjadi sejak awal Juli 1997. Krisis moneter 1998 terjadi karena harga aset mengalami penurunan, bisnis dan konsumen kesulitan membayar utang, serta lembaga keuangan yang kekurangan likuiditas. Di samping itu, krisis moneter turut dipengaruhi oleh runtuhnya gelembung keuangan spekulatif, jatuhnya pasar saham, gagal bayar pemerintah, dan krisis mata uang. Selain itu, ada berbagai permasalahan yang dialami Indonesia pada saat itu, seperti krisis valuta asing, musim kering berkepanjangan, hama, kebakaran hutan besar-besaran, dan lain sebagainya. Mengingat penyebab krisis moneter 1998 yang sudah disebutkan sebelumnya, hal tersebut tentu memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintahan. Adapun beberapa dampak krisis moneter 1998 di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan gulung tikar. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya mengalami gulung tikar, apalagi mengingat bahwa sebagian besar bahan baku diperoleh secara impor. Tentu mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Yang kedua, perbankan mengalami kredit macet. Penyebab krisis moneter 1998 yang mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun akhirnya membuat seluruh bank menghadapi situasi kredit gagal bayar. Kredit macet ini merugikan bank sehingga pemerintahan memutuskan untuk menggabungkan beberapa lembaga keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan negara asing. Indonesia saat itu cukup terbuka bagi investor asing yang menanamkan modal usahanya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Namun, bukannya membaik, nilai tersebut justru mencapai angka yang lebih rendah daripada sebelumnya. Hal tersebut membuat investor tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia akan memberikan hasil yang baik sehingga mereka memilih untuk menarik modalnya. Yang keempat, harga bahan pokok meningkat. Selain menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, nilai tukar yang terus terdepresiasi akan memengaruhi harga komoditas pokok. Kenaikan harga barang pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli dan menimbulkan protes di mana-mana. Yang kelima, kerusuhan masyarakat. Krisis moneter 1998 juga memicu timbulnya protes besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia termasuk oleh mahasiswa. Hal tersebut membuat situasi semakin memburuk karena terjadi bentrokan antara pelaku demo dengan pihak polisi. Nah, bisa dibayangkan kan teman-teman bagaimana terpuruknya bangsa Indonesia pada saat itu? Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini Siren cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.